Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelumnya selamat datang kepada peserta yang telah hadir dan Pak Hilman yang telah hadir. Terima kasih Pak atas kehadirannya dan untuk Mariska sebagai moderator. Sebelumnya saya mengucapkan permintaan maaf dikarenakan jumlah peserta yang hadir masih sedikit. Bagaimana jika kita menunggu peserta yang hadir terlebih dahulu? Jadi kira-kira kita akan menunggu peserta sampai 13 lewat 35 menit. Dan setelah itu baru kita akan memulai langsung kegiatan kita pada hari ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.
Um, jadi dikarenakan peserta yang hadir sudah banyak dan satu pembicara kita juga sudah hadir, mari saja kita mulai acara kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya hingga kita dapat hadir pada kali ini. Pada kajian kontemporer online kali ini, Selasa 30 Juni, perkenalkan saya Roja Zratul Fitra sebagai MC, dan mana kita telah menghadirkan dua orang pembicara, yakni Pak Rimawan dan Pak Hilman. Yang mananya para pembicara kita kali ini adalah merupakan ahli di bidangnya. Acara kita kali ini akan dibawakan oleh moderator kita, yakni Mbak Rizka Isnaini. Mbak Rizka Isnaini merupakan angkatan 2016 jurusan Ilmu Ekonomi FEB UGM. Beliau juga merupakan wakil ketua Departemen KKI SEF UGM 2018. Selain itu, beliau juga pernah menjabat sebagai wakil ketua GEMBI Yogyakarta. Oleh karena itu, berikutnya saya persilahkan kepada... maaf sebelumnya, apakah suara saya lebih terdengar dengan jelas? Sudah, Roja. Oh, sudah. Untuk selanjutnya akan saya serahkan kepada Mbak Rizka. Kepada Mbak Rizka, dipersilahkan. Baik, cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Senang sekali saya mendapatkan amanah dari teman-teman SEF UGM untuk menjadi moderator pada kajian kontemporer pada siang hari ini. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang mungkin baru pertama kali join pada kajian ini, kajian kontemporer atau bisa disingkat KAKON merupakan program kerja dari Departemen Keilmuan dan Kajian Intelektual SEF UGM. Kajian ini akan mengangkat isu-isu terkini, terutama di bidang ekonomi, dengan tidak melupakan nilai-nilai ekonomi Islam. Pada siang hari ini, topik yang akan diangkat adalah mengenai social safety net for aspiring middle class in the pandemic, an Islamic perspective. Sedikit latar belakang mengenai topik ini, seperti yang telah teman-teman ketahui, pandemi COVID-19 telah memukul perekonomian Indonesia. Hal ini tentu saja berdampak pada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pemerintah telah memitigasi dampak dari pandemi ini dengan mengeluarkan beberapa stimulus ekonomi. Salah satunya adalah stimulus ekonomi mengenai program perlindungan sosial. Kebanyakan program perlindungan sosial seperti program Keluarga Harapan, paket sembako, dan subsidi listrik difokuskan untuk kelompok masyarakat yang tergolong miskin dan juga rentan. Padahal, di luar dua kelompok tersebut sebenarnya terdapat kelompok yang awalnya tidak miskin, namun akibat adanya pandemi ini, mereka menjadi kehilangan pekerjaan mereka, sehingga mereka menjadi kelompok yang tergolong miskin. Kelompok inilah yang kita sebut dengan kelas menengah ke bawah atau aspiring middle class. Maka dari itu, pada siang hari ini, kita akan membahas mengenai isu program perlindungan sosial untuk kelas menengah ke bawah, baik dari sisi ekonomi maupun dari sisi perspektif Islam, kemudian bagaimana peluang dan peran ekonomi Islam untuk membantu pemerintah dalam melindungi kelompok kelas menengah ke bawah di tengah pandemi ini. Pada siang hari ini, kita akan mendiskusikan isu ini dengan dua narasumber hebat. Yang pertama adalah Bapak Rimawan Pradiptyo, SE MSc PhD. Beliau adalah Kepala Departemen Ilmu Ekonomi FEB UGM. Beliau juga merupakan inisiator dari Gerakan Kemanusiaan Sambatan Jogja atau biasa disingkat SONJO. Beliau menempuh pendidikan sarjana di FEB UGM,
kemudian melanjutkan program master dan doktor di University of York, United Kingdom. Kemudian, apakah Bapak Rimawan sudah hadir? Sudah, Mbak. Selamat datang Pak Rimawan, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Kemudian untuk pembicara yang kedua adalah Profesor Hilman Latif, MA, PhD. Beliau merupakan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Alumni dan AIK Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Beliau juga merupakan Ketua Badan Pengurus Lembaga Amil Zakat Infak Sodakoh Muhammadiyah. Beliau menempuh pendidikan sarjana di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Kemudian beliau mengambil master di UGM dan juga Western Michigan University Amerika Serikat. Kemudian beliau mengambil pendidikan doktor di Utrecht University, Belanda. Selamat datang, Profesor Hilman. Selamat datang. Selamat datang. Terima kasih telah meluangkan waktunya. Sama-sama. Masing-masing pembicara akan menyampaikan materi selama kurang lebih 30 menit. Materi akan disampaikan oleh Bapak Rimawan terlebih dahulu, kemudian akan dilanjutkan oleh Prof. Hilman, kemudian akan diakhiri dengan sesi tanya-jawab. Untuk teman-teman yang ingin bertanya pada para penarasumber, bisa langsung menulis pertanyaan di kolom chat dengan format tanya, strip nama, strip pertanyaan, dan jangan lupa untuk mencantumkan pertanyaan ditujukan kepada siapa. Pertanyaan akan dijawab saat sesi tanya-jawab berlangsung. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kepada Bapak Rimawan Pradiptyo, kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas undangan yang diberikan pada saya. Yang terhormat Prof. Hilman Latif, ya, dan juga rekan-rekan mahasiswa sekalian. Terima kasih juga kepada para panitia yang sudah memberikan mengelola diskusi kali ini. Jadi saya akan coba. Ini kok presentasinya siapa ya? Kok Muhammad Ehsan yang presentasi? Ini bisa diganti nggak, Mbak? Karena saya akan presentasi. Saudara Ihsan, apakah bisa di-stop ya? Oh, saya presentasi dari sini aja, Mas. Biar enak, Mas. Daripada nunggu kasihan nanti sampean. Dimatiin aja, saya yang sharing kalau boleh. Nah, sip. Oh, ini apa ini? Kenapa preference system? Kok nggak boleh ya, Mbak, sistem preference-nya? Bagaimana Pak jika dibantu teman-teman panitia? Pakai open. Oke, sebentar. Belum saya. Sudah terlihat Pak Rimawan?
Monggo Pak Rimawan sudah terlihat, mungkin suaranya bisa di unmute Pak. Oke, sudah terlihat ininya? Sudah Pak. Oke, siap. Oke, terima kasih. Mohon maaf. Jadi ini adalah Sambatan Jogja, di mana Sambatan Jogja ini adalah gerakan kemanusiaan sebenarnya yang kami bangun, dan ini terjadi karena adanya COVID. Nah, mari kita lihat lawan kita apa sih sebenarnya. Jadi kalau kita lihat ya tidak ada ya orang yang siap menghadapi COVID. Negara manapun tidak ada yang siap. Jadi kalau kita lihat, lalu kita main apa sih sebenarnya dengan COVID gitu. Nah ini yang seringkali bahkan elit politik aja keliru melihat situasinya gitu. Saya agak geli juga ketika dibilang COVID itu selesai bulan Juni lah. Yang menyatakan selesai itu kita atau mereka. Memangnya kita tak kenal yang namanya COVID gitu. Nah ini yang aneh ini. Karena kita kenal aja dengan COVID-nya enggak, paham tentang penyakitnya enggak, tapi kemudian membuat tenggat waktu seolah-olah Juni itu selesai. Ya, apa yang dikemukakan pemerintah selalu mengatakan, oh dampaknya mild, dampaknya aman gitu. Tapi sekarang ini tiap bulan ya, tiap hari ya 1.000 lebih kasus. Jadi ini yang jadi masalah gitu. Kita seringkali tidak siap menghadapi krisis, dan cara berpikir kita itu saya itu agak takut sebenarnya hidup di Indonesia itu. Kenapa? Karena konsekuensinya berat sebenarnya hidup di Indonesia, karena pertanggungjawabannya berat. Nah, kenapa pertanggungjawabannya berat? Karena kita hidup di negara dengan sumber daya alam yang demikian melimpah, dan hidup itu kayak di surga, istilahnya mungkin dikatakan surga dunia gitu ya. Tidak ada orang di Indonesia ini mati kedinginan, tidak ada orang di Indonesia ini mati kepanasan. Itu berbeda dengan di negara-negara maju, di negara 4 musim misalnya. Mari kita lihat pandemi. Pandemi itu apa sih? Itu kan sebenarnya public enemy. Dia adalah non-excludable dan non-rival. Jadi tidak ada orang yang bisa kemudian mengatakan, oh saya imun kok terhadap pandemi. Tidak bisa. Semuanya bisa kena. Dan ini akan menjadi beban kita semua. Nah, dampaknya apa? Kalau ini merupakan public enemy, maka kita harus galang kekuatan bersama itu untuk menghadapi hal yang sama. Nah, kita tidak bisa kemudian yang lain pakai masker, kita nggak pakai masker misalnya. Karena bisa terjadi kita bahkan menjadi OTG misalkan. Dan ketika OTG nanti pulang ke rumah nularin ke yang lain. Nah, pandemi yang kompleks ini berada dalam kondisi di mana negara kita itu punya 3 masalah besar dalam pembangunan. Masalah kita itu apa? 1, kita itu tidak paham diri kita sendiri, dan kita jangankan diri kita sendiri, jangankan lawan ya, diri kita sendiri kita itu nggak paham. Nanti kan saya jelaskan mengapa saya bisa bicara seperti itu. Faktanya ada, banyak. Salah satunya adalah kita itu negara yang tidak memiliki single identity number. Jangan pernah bermimpi menjadi negara maju kalau Anda tidak punya single identity number, karena Anda tidak akan tahu bagaimana berapa jumlah penduduk mana saja yang sudah mendapatkan bantuan, penduduk mana saja yang kemudian membayar pajak, dia taat membayar pajak atau tidak. Tidak ada negara maju yang tidak punya single identity number, kira-kira begitu. Yang kedua adalah sektor informal kita terlalu besar, 60% dari perekonomian itu sektor informal, dan harusnya itu ada transformasi menuju sektor formal. Tetapi saya belum melihat siapapun presidennya, ya sampai saat ini, sejak Indonesia merdeka sampai sekarang, itu yang punya program afirmatif untuk mendorong sektor-sektor atau memfasilitasi rekan-rekan kita yang ada di sektor informal itu menuju ke sektor formal. Yang ketiga itu adalah aspek kelembagaan kita yang lemah, sehingga korupsi dan ekonomi biaya tinggi itu besar sekali. Nah, kalau kita lihat dampaknya apa? Nah, dampaknya itu pasti akan terjadi kelangkaan. Nah, ini yang akan membawa perubahan di Indonesia. Mengapa saya mengatakan ini akan membawa perubahan? Karena selama ini kita ini hidup, orang Indonesia hidup, itu seolah-olah sumber daya alam itu, sumber daya itu kelihatannya tidak langka. Padahal sunatullahnya itu jelas mesti langka namanya sumber daya itu. Keinginan manusianya nggak karu-karuan, sumber dayanya tetap. Jadi kalau dilihat harusnya langka. Tapi orang Indonesia seringkali berperilakunya itu seolah-olah nggak langka. Kenapa bisa begitu? Ya, simple. Kita itu seringkali
coba dilihat dari kedisiplinan, ya, kedisiplinan waktu, kedisiplinan untuk antri dan lain sebagainya. Kita cenderung rendah. Sepeda motor, naik sepeda motor pun juga kedisiplinannya rendah. Padahal itu adalah kedisiplinan, itu menunjukkan bahwa sebenarnya kita hidup, kita memahami bahwa namanya sumber daya itu adalah langka. Tapi itu tidak kita lakukan. Nah, dan kita seringkali menyalahkan orang lain, tidak suka kemudian melihat diri kita dan kemudian, oh iya ya saya salah, mari kita perbaiki. Tidak, yang terjadi adalah seringkali kita blaming others. Kalau saya ingat sejak tahun 91, 92 saya mahasiswa dan terlibat diskusi, itu yang namanya selalu mengatakan bahwa negeri kita ini dibuat masalah oleh negara lain, dikontrol oleh negara lain. Itu dari dulu sampai sekarang itu ya begitu terus. Tapi ada pertanyaan yang saya dulu sering tanyakan ketika saya masih mahasiswa, itu saya tanyakan kepada rekan-rekan saya. Loh, kalau kita itu tahu kita itu dieksploitir negara lain, kenapa kita tidak membalas eksploitir negara lain itu? Semua orang diam waktu itu. Dan tidak ada yang mengatakan, lalu kemudian muncul, loh, apa kita bisa? Loh, lah ya itu masalahnya gitu. Jadi ngapain kemudian kita hanya komplain terus, nyalain orang terus, tapi kemudian kita tidak berpikir untuk memperbaiki diri kita, dan lalu kemudian balas melakukan eksploitir negara lain, misalkan. Ya. Orang tidak berpikir seperti itu, tapi hanya blaming others. Dalam pendidikan anak-anak pun, mendidik anak pun, kita sering kali melihat praktek-praktek di mana anaknya jatuh, namanya anak 1-2 tahun, jalan jatuh, kemudian yang disalahkan siapa? Yaitu adalah kodok yang lompat, dan kodoknya sebenarnya tidak ada, atau artificial kodok. Pertanyaan saya, kenapa harus nyalain kodok, dan kenapa tidak mengatakan ada pada anaknya ya wajar namanya jatuh, orang baru belajar. Tidak ada seperti itu. Nah, semoga pandemi ini membawa hikmah gitu ya. Yaitu ada karena adanya kelangkaan itu akan menciptakan orang-orang berpikir strategis dan berpikir dengan cara yang berbeda. Sehingga Bapak Ibu sekalian, kita melihat bahwa akan ada perubahan norma yang cukup mendasar akibat krisis ini. Kenapa? Karena kita tidak tahu COVID ini sampai kapan selesainya, kita belum tahu ini, karena vaksinnya aja belum ada, kan gitu. Dan itu rekan-rekan ahli kesehatan mengatakan mungkin sekitar 2-3 tahun lagi. Selama itu bagaimana? Ya kita harus menggunakan protokol COVID. Dampaknya juga, selama itu pula akan terjadi kelangkaan sumber daya. Nah, maka akan muncul sense of crisis. Boleh saja sebelum krisis, sebelum COVID ini orang ketawa-ketawa mengatakan joke bahwa yang namanya COVID ini Indonesia tidak terkena COVID gara-gara kita suka makan nasi kucing dan lain sebagainya. Tapi sekarang saya ingin lihat siapa yang bisa masih joke seperti itu. Tidak ada. Kenapa? Karena semua orang merasakan krisisnya kena. Ini yang akan memaksa kita untuk berpikir berpikir strategis dalam hari. Sehingga orientasinya itu outcome, bukan lagi seperti sekarang. Selama sebelum krisis kan apa? Orientasi dari ASN atau kementerian lembaga. Penyerapan anggaran. Nah, kalau sudah diserap anggarannya itu terus jadi apa? Jadi hebat begitu? Ya enggak, kan gitu. Lawang input kok dijadikan key performance indicator. Ini yang salah siapa? Ya yang salah ya kita sendiri. Gitu. Ini yang jadi masalah. Nah, mari kita lihat nih. Apa sih kondisi yang ini? Jadi pertanyaan kemudian adalah kapan COVID berlalu? Ya kita tidak tahu COVID itu berlalu kapan. Sehingga kalau COVID ini tidak tahu bagaimana kapan selesainya, maka apa yang akan kita mainkan? Ini seolah-olah kita memainkan apa yang disebut dengan infinitely repeated games. Kalau kita memainkan infinitely repeated games, itu bukan masalah menang kalah. Tapi masalahnya adalah bagaimana kita survive dari game ini. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana caranya bisa survive? Mari kita mobilisasi seluruh sumber daya untuk menangani COVID ini. Bisakah misalkan pemerintah bayari semua? Tidak mungkin. Seluruh negara di dunia kalau bertahan dengan kondisi COVID seperti ini, 2-3 tahun lagi, bangkrut semua, Mas. Semua harus dibayari negara, tidak bisa. Pemerintah itu tidak bisa. Negara manapun itu. Sehingga apa yang perlu dilakukan? Yang perlu dilakukan itu adalah mobilisasi sumber daya. Artinya apa? Mari pemerintah itu bekerja sama dengan masyarakat, dengan seluruh elemen masyarakat untuk bareng-bareng menangani masalah ini bersama.
Ya, ini yang perlu dilakukan kemudian. Kenapa? Karena kita bicara tentang masalah survival games. Jadi kita tidak perlu memikirkan kapan itu COVID-nya selesai. Mari kita lakukan untuk apa? Membantu diri sendiri, membantu tetangga kita. Nah, itu sebabnya kami membangun apa yang disebut dengan sonjo. Sonjo itu apa? Sonjo itu adalah pola gotong royong yang terjadi di masa lalu di di masa lalu di Jawa ya. Nah, sambatan ini apa? Sambatan ini kalau seperti gambar ini nih. Jadi orang mau bangun rumah, maka tetangga-tetangganya itu dimintain satu persatu untuk sambatan. Nah, mereka datang ke rumah itu mengerjakan 2-3 hari, mereka libur dari bercocok tanam dan lain sebagainya, semuanya fokus di rumah satu orang ini. Nah, bahan bangunan dan lain sebagainya disediakan oleh yang punya rumah. Lalu di situ biasanya ada rokok, snack, kemudian makannya biasanya soto. Ini yang lumrah di desa itu seperti itu. Ya. Nah, dalam 2-3 hari tetangga-tetangga bekerja semua di sini, lalu kemudian jadilah rumah. Wah, ini hebatnya kan begitu. Lalu kemudian nanti gantian nanti tetangga yang lain. Nah, sekarang hal yang sama itu kita buat, namanya sonjo. Sonjo nggak ada duit di sonjo. Jadi kalau ada orang datang ke sonjo kemudian mengharapkan bantuan duit, tidak ada. Nggak ada. Jadi kita apa yang dikerjakan ya apapun yang kita bisa kerjakan masing-masing untuk saling membantu kemudian, ya, saling membantu. Nah, jadi mengapa konsepnya, mengapa ada sonjo? Karena adanya demand dan supply dari bantuan ataupun juga transaksi ekonomi itu yang tercerabut ketika kita melakukan working from home. Kalau di dalam transaksi biasanya adalah menggunakan transaksi fisik. Sekarang transaksi fisik jelas tidak bisa dilakukan, ya. Transaksi fisik nggak bisa dilakukan, kita working from home, semuanya ada di rumah. Nah, dan ini ada masalah karena untuk mengembalikan lagi itu butuh waktu, karena pasti ada incomplete information, ada bounded rationality. Lalu apa yang kami lakukan? Yang kami lakukan itu menciptakan WA group. Nah, WA group ini apa? Karena di dalam WA group pasti akan katakanlah ada 50 orang, 60 orang yang ada di WA group. Setiap orang pasti punya kebutuhan, tapi setiap orang pasti punya beberapa hal yang dia bisa tawarkan kepada orang lain. Jadi ada orang yang misalkan pinter masak, lalu kemudian ya udahlah saya pinternya, hebatnya masak satu, yaitu adalah pisang goreng. Lalu dia memproduksi pisang goreng. Lalu dia menawarkan kepada tetangganya, siapa yang mau pisang goreng? Nah, pasti ada yang mau kan gitu. Nah kemudian disitulah terjadi transaksi. Transaksinya di mana? Di luar WA group COVID. Nah, jadi gunanya untuk apa ini? Satu, meminimalisasi tumpang tindih penyaluran bantuan. Kedua adalah memecahkan masalah-masalah yang ada di lapangan secara cepat, yang apa yang kita hadapi pada saat itu. Kemudian yang ketiga, menciptakan pasar virtual untuk pangan dan bantuan sembako serta alkes. Nah, fokus sonjo itu adalah masyarakat rentan dan berisiko. Masyarakat rentan ini yang pendapatannya misalnya dari pekerja informal, ya. Yang berisiko itu siapa? Yang berisiko ini adalah rekan-rekan tenaga medis. Jangan Anda berpikir kemudian pemerintah ngasih bantuan gredek semuanya ada, nggak bisa. Dan itu diakui oleh Wakil Kepala DPRD DIY yang juga ikut di sonjo. Beliau mengatakan, Pak Heru ya mengatakan, Mas, ternyata 2 bulan pertama ketika COVID itu terjadi, itu kebutuhan APD di Yogyakarta 90% dipenuhi oleh masyarakat. Itu adalah sumbangan masyarakat. Nah, padahal kalau kita tidak punya APD, teman-teman itu nggak punya APD, yang terjadi adalah bisa terkena COVID dan kemudian wafat. Nah, yang apalagi kalau sudah sampai wafat ya, rekan-rekan kesehatan ini kan panjang untuk orang bisa mendapatkan menjadi perawat, untuk orang menjadi dokter ataupun juga dokter spesialis itu membutuhkan belajar yang lama dan itu sangat capital intensif. Jadi kalau sampai ada korban di antara mereka, itu sebenarnya kehilangan yang sangat dahsyat sekali pada masa COVID seperti ini. Nah itu sebabnya, lalu pertanyaannya, bagaimana bisa mengembangkan seperti itu kayak sonjo itu? Ya gampang, prinsipnya adalah transparan, empati, solidaritas, dan gotong royong. Gitu. Nah ini intinya. Jadi kalau Anda yang belajar ekonomi itu, orang ekonomi selalu yang di kiri itu, ada harga, ada Q itu kuantitas, kemudian ada kurva demand supply. Nah pada saat terjadi pandemi itu mendadak sontak itu hilang demand supply-nya. Hilang. Kosong. Ya karena ini dari demand dan supply di physical di pasar fisik tidak terjadi. Nah, lalu yang kami lakukan apa? Yang kami lakukan adalah membalik sekarang dari yang awalnya tidak ada menjadi ada.
Ya, dari yang awalnya itu blank di situ, pasar daring itu nggak ada, kita buat pasar daring. Lewatnya apa? Lewat WA Group. Lu kok pakai WA Group, Pak? Kan itu kampungan jadul dan lain sebagainya. Monggo aja jadul, monggo aja kampungan, tapi yang penting itu adalah kerja. Ada hasilnya. Lu kenapa? Jadi ketika saya mengatakan keberhasilan Sonjo 2 minggu setelah kami bentuk itu kepada rekan-rekan di daerah lain, itu mereka pada bingung. Mereka selalu mengatakan apps-nya apa, medianya apa, website-nya apa. Saya bilang kita cuma pakai web. Orang bingung, loh kok cuma pakai WA Group gitu. Loh, saya bilang, lu pakai WA Group aja jalan, Mas. Kenapa sampean tuh pakai yang lain? Lah mengapa kok WA Group? Simple. Karena orang Indonesia itu rata-rata ya spending waktu untuk WA itu kalau nggak salah di media sosial kayak gitu untuk chat itu sekitar 3,5 jam per hari rata-rata. Katakanlah saya cuma berpikir katakanlah setiap orang nyumbangkan 30 menit aja untuk berkoordinasi, pasti banyak masalah yang bisa diselesaikan gitu ya. Nah, dan WA Group ini yang paling mohon maaf ini yang paling paling populer gitu. Sehingga kalau Anda ganti misalkan Telegram atau apa, itu jadi masalah kemudian karena tidak semua orang paham. Nah, bagaimana menggerakkan sahabatan? Dimulai dari satu hal, transparan dulu. Dan kita harus berintegritas. Artinya berintegritas apa? Hindari konflik of interest, hindari abuse of power. Nah, Anda mungkin berpikir, ini kok balik lagi kayak ke KPK lagi. Ya memang begitu. Karena intinya, bagaimana kita bisa mengajak orang lain mau melakukan sambatan? Ini kan nggak ada yang dibayar, Mas. Bagaimana orang kemudian melakukan gerakan yang tidak mau dibayar, tapi kemudian tidak ada orang yang mau keluar dari situ. Artinya mereka involved di situ. Ya hanya satu, harus ada trust, harus ada kebutuhan, harus ada needs. Tanpa ada trust, nggak bisa. Dari mana munculnya trust? 3 hal. Suatu adalah transparansi, 2 berintegritas, yang ketiga fokus kepada outcome. Ya. Nah, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Nah, saya pakai ini, namanya Lao Tse. Dia mengatakan perjalanan 1000 mil dimulai dengan langkah pertama. Banyak orang menanyakan sekarang, orang tuh, wah Mas, buat kayak Sonjo susah. Ya karena kami sudah sampai 9 WA Group gitu. Kok besar banget ya gitu. Saya mengatakan di awal-awal Sonjo memangnya saya pernah mimpi jadi 9 WA Group. Nggak pernah. Ya cuma kita mikirnya itu Sonjo itu diawali dari apa sih? Diawali dari rekan-rekan akademisi yang aktif di bidang anti korupsi sebenarnya. Nah, kenapa mereka itu solid? Ya karena selama ini kita itu berjuang bareng-bareng untuk anti korupsi gitu. Jadi trust-nya itu tinggi di antara kami-kami ini. Nah, itu yang kemudian mempermudah sebenarnya karena mereka kemudian mencari rekan-rekan dan lain sebagainya. Ya kita sebenarnya dalam koridor yang hampir sama, niatnya itu sudah sama. Itu sebabnya kalau di dalam Sonjo saya sangat ketat sekali mengelola, bahkan di sana ada komite kepatuhan. Nah, komite kepatuhan ini aneh, padahal orang mengatakan, Mas, Sonjo itu kan OTB dalam istilah Orde Baru. OTB itu organisasi tanpa bentuk. Kenapa sampean itu membuat ada lembaga komite kepatuhan? Saya mengatakan, saya banyak hal yang terjadi di negeri ini itu orang kemudian bekerja sama memberikan donasi, tapi setelah krisis berlalu orang kemudian dipertanyakan atau bahkan diproses hukum gitu. Kenapa seperti itu? Karena banyak hal yang tidak diikuti langkah-langkahnya. Aturan-aturannya tidak diikuti. Nah, itu yang kami pastikan dengan tadi komite kepatuhan tadi. Jadi komite kepatuhan ini isinya siapa? Rekan-rekan yang sudah lama bergerak di bidang anti korupsi atau di mitigasi risiko. Nah, mereka kita minta sebagai komite kepatuhan. Dan kalau ada apa-apa ini boleh nyemprit nih. Ini nggak boleh, misalkan kayak begitu ya. Nah, nanti kita akan jelaskan. Nah, bagaimana cara ngerjainnya? Satu hal yang pasti adalah, saya selalu mengatakan, the devil is always in detail. Jadi, kita harus bicara di level detail. Dan kerjakan satu persatu. Jadi, dimulai dari yang sederhana. Kemudian ikuti proses. Dan selama itu, akan semakin kompleks. Nah, mengapa ini akan semakin kompleks? Karena kita akan sharing tentang permasalahan. Jadi, kalau di setiap jam 11 malam, kalau waktu itu durasi sampai 1 bulan lebih, yang saya lakukan selalu menyusun minute of meeting dari setiap diskusi. Jadi dulunya cuma 1 WA Group, saya lakukan minute of meeting waktu itu jam 11 malam, lalu saya publish ke rekan-rekan. Di situ saya berikan 3 warna, ada 3 font. Yang kalau fontnya hitam berarti kita ngomong biasa aja. Tapi kalau sudah dia merah itu artinya problem yang di-raise isunya oleh salah satu rekan
ya, dan itu menjadi masalah kita bersama. Kalau itu, dan itu belum diselesaikan. Kalau kemudian sudah ada rekan yang reply dan kemudian sedang dalam proses, ini kita kasih hijau, dan kalau biru itu artinya sudah selesai. Ya. Nah di awal-awal isinya apa? Merah semua. Karena kita mengakomodasi berbagai macam pertanyaan isu waktu itu. Tetapi dalam waktu 2 minggu kemudian, yang merah-merah ini hilang. Ya. Dan mulai muncul dari hijau, dari biru. Bahkan setelah 2 minggu aja, 2 minggu, 3 minggu, kalau orang bicara APD, itu masalah selesai dalam waktu 5 menit, tanpa intervensi. Jadi orang mengatakan, ini siapa ya yang saya mau kasih donasi, tetapi saya butuh APD, siapa yang memproduksi APD? Saya diamkan saja, ini teman-teman pengelola, banyak rekan juga yang memproduksi APD, atau dulunya dari penjahit, itu pindah, reverse engineering menjadi memproduksi APD, itu langsung kontak di situ, dan mereka kemudian mengatakan kalau ada kata-kata begini, ada kalimat begini, nanti saya japri aja ya. Nah itu saya selalu mengatakan alhamdulillah, satu masalah selesai. Nah ini yang seringkali orang ditanya, kenapa sih gitu aja alhamdulillah? Saya mengatakan, loh kita memang mulai dari hal-hal yang kecil, kita tidak bicara hal yang gede. Yang gede itu adalah penjumlahan dari yang kecil. Jadi kalau ada yang satu yang kecil, kita bisa membuat rekan-rekan di kesehatan itu merasa nyaman, merasa aman. Wah, alhamdulillah ya. Ada satu transaksi yang bisa diselesaikan dari teman-teman pedagang. Alhamdulillah lagi kan gitu. Jadi kami menggunakan apa yang disebut dengan delta sigma delta. Delta sigma delta itu apa? Karena saya ekonom, saya menggunakan pendekatannya analisis panel data. Nah, panel data itu adalah misalkan kita ini misalkan di Sonjo ada 50 orang gitu ya. Nah, hari itu kita pastikan, katakanlah 50% dari 50 orang atau 25% dari 50 orang itu menciptakan kebaikan, sedikit aja. No matter how small it is, tapi membuat suatu kebaikan atau membuat suatu perubahan. Nah, kalau dalam satu hari itu adalah 25 orang melakukan itu meskipun itu kecil, tapi kalau dalam jangka terus-menerus 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, ini terus diakumulasikan, yang terjadi apa? Banyak hal besar bisa diselesaikan. Nah inilah yang sebenarnya kita bangun Sonjo dengan spirit yang seperti itu, dan ini mungkin spirit yang berlawanan dengan kebiasaan masyarakat yang ada sebelum krisis, yaitu adalah sukanya semuanya serba instan, semuanya serba cepat. Saya mengatakan nggak ada yang bisa cepat di dunia. Kenapa? Karena semuanya mengikuti proses. Kalau Anda nggak mau mengikuti proses, ya proses akan menggilas Anda. Nah ini yang perlu difahami ya dalam proses seperti ini. Jadi inilah yang tadi salah satunya kita mengatakan transparan ya, dan kejujuran. Ini yang perlu dibangun sebenarnya. Yang kedua itu adalah fokus ke outcome. Saya nggak bicara tentang input atau penyerapan anggaran, saya nggak bicara tentang proses, saya nggak bicara tentang output, saya bicara tentang dampak. Jadi pertanyaannya adalah berapa jiwa terselamatkan, berapa tenaga kesehatan terselamatkan, berapa orang yang bekerja di sektor kesehatan kemudian mendapatkan APD dan dia merasa nyaman dengan itu, merasa aman dengan itu. Itulah outcome. Itu yang kita fokuskan. Dan memang tidak ada input dong di sana, anggarannya kita nggak ada kok. Lembaga OTB kayak gini kan ya nggak ada uangnya, sebenarnya nggak punya uang semua. Ya. Nah, ini yang terjadi. Jadi Sonjo sudah berkembang dari 1 WA group menjadi 9 WA group. Bahkan di Sonjo Pangan kami punya 2 WA group. Kemudian apa yang kita lakukan? Kita ada website, ada database, ada apps, ada medsos. Ini adalah yang terjadi di Sonjo HQ. Ya. Kami punya forum namanya Sonjo Angkringan. Itu setiap minggu malam itu mendiskusikan banyak hal yang kita hadapi bersama. Gitu. Jadi katakanlah di Sonjo kedua itu bicara tentang masalah pengadaan APD karena waktu itu banyak yang takut ini nanti jangan ini ditangkap KPK. Nah, kebetulan kemudian kita undang waktu itu direktur pengadaan di KPK, kemudian kita undang juga rekan-rekan dari LKPP di Jogja dan juga beberapa Pemda di DIY dan kita diskusikan itu dan ternyata nggak ada masalah. Nah, malah KPK-nya mengatakan, loh ini kan aturannya sudah diubah Pak, ini sudah ada begini-begini, jadi sebenarnya tidak perlu takut. Gitu. Nah, alhamdulillah ini jalan kan gitu. Kita juga di dalam Sonjo Angkringan ini juga pernah mengundang rekan-rekan dari difabel dan sejak itu kita bekerja sama dengan rekan-rekan difabel untuk memasarkan produk-produk mereka. Kemudian juga bekerja dengan kemarin itu dengan tenaga pendidikan, khususnya adalah di pendidikan dasar dan menengah, dan kita sekarang punya namanya Sonjo Pendidikan, untuk fokus ke masalah pendidikan juga.
Nah, ini ada pangan, ini ada kita jualan gini, ya. Bukan jualan sih, ini kita punya database kayak gini, kita bangun database-nya, basisnya Google Sheet yang simple, murah, free ya. Kemudian kita menciptakan demand dan supply pangan. Di dalam Google, di Sonjo Pangan itu ada 726 UMKM, ada 36 supermarket dan 216 pasar. Itu tergabung di sana. Lalu ketika Ramadan, saya dapat ide, kenapa sih tidak membuat ngabuburit? Ngabuburit gimana itu? Contohnya, jadi rekan-rekan diminta untuk, kan kami punya tuh, berapa waktu itu masih 7 WA group ya. Jadi ada Sonjo Pangan, saya bilang, mulai jam 3, silahkan mengiklankan produknya, nanti sampai maghrib. Nah, begitu ada yang mengiklankan pakai WA biasanya, itu kemudian kita blast ke WA group yang lain. Nah, ini Sonjo ngabuburit mulai. Nah, ini orang kemudian melakukan apa? Trading di situ, ada yang pesan dan lain sebagainya. Lalu 10 hari sebelum Ramadan selesai, ini Mas Gilang kemudian usul ke saya, Mas, Pak Rim, kenapa kita tidak membuat dalam bentuk Twitter? Pakai Twitter kan jadi lebih rapi. Oh ya, bagus, jadi Twitter. Dan itu di-blast masuk ke medsos gitu. Nah, terakhir kami malah dari sini kita punya namanya EPS. Inovasi etalase pasar Sonjo, yang dimana EPS itu orang di situ gratis bisa memasarkan produknya pakai poster dan lain sebagainya. Kenapa kami tidak masuk ke marketplace? Kami tolak kalau ada marketplace yang mau masuk. Bukan apa-apa. Kami pernah diajak bekerja sama dengan Kementerian KUKM itu untuk agar Sonjo Pangan itu masuk ke marketplace. Kami tolak. Kenapa? Karena rekan-rekan yang ada di Sonjo itu levelnya itu belum bisa masuk ke marketplace. Karena kebiasaan mereka itu hanya pakai WA, Mas. Pakai WA, pakai GPS pun beberapa itu kesulitan. Nah, kalau levelnya seperti itu diminta masuk ke marketplace, ya jauh panggang dari api. Kemudian kita mengatakan, oke, kita buat EPS, itu yang menjembatani rekan-rekan untuk bisa masuk nantinya, itu sebagai ajang, beriklan, tapi juga latihan untuk bisa masuk ke marketplace. Kalau bisa nanti rekan-rekan masuk ke marketplace, itu alhamdulillah bagi kami, itu bagian dari outcome measures yang kami buat tadi. Dan ada Sonjo Inovasi, kami mendukung seperti ini untuk rekan-rekan inovator. Terus kalau mereka butuh APD dan lain sebagainya, kami dukung. Di sini ada bilik swab dan lain sebagainya, VTM gitu ya. Ini Sonjo Legowo, ini khusus untuk menyalurkan bantuan baik kepada yang tadi kebutuhan untuk terutama ini untuk rumah sakit. Ya. Jadi kami punya ini Sonjo Husodo ini. Kemudian ada Sonjo Media, ini berbagai macam hal kita share di situ, poster-poster ini kita share, kita buat. Nah, kenapa kami bisa memproduksi poster seperti ini? Karena banyak juga tenaga pendidikan, kesehatan yang ada di Sonjo, sehingga kami tanya, ini benar nggak? Nah, mereka akan menjelaskan itu, dan sampai saat ini informasi yang ada di Sonjo seringkali disajikan referensi, karena di sana pasti ada rekan-rekan dari Fakultas Kedokteran ataupun juga farmasi yang pasti akan ngecek apakah itu informasinya benar atau tidak. Gitu. Ini adalah database ini untuk mendukung. Ya. Kemudian kami juga punya Sonjo Pembelajaran. Sonjo Pembelajaran ini bagi rekan-rekan di luar DIY itu bisa mengikuti menjadi observer bagi Sonjo. Nah, kenapa observer? Karena dulunya saya menjelaskan pada rekan-rekan itu bingung karena ini gimana sih caranya WA Group kok bisa dipakai untuk koordinasi, untuk macam-macam. Lalu saya bilang gini aja Mas, daripada saya menjelasin susah, sampean akan jadi observer ya, 2 kali 24 jam nanti diganti yang lain. Nah, lalu sudah banyak alumninya, kemudian kita kontak alumninya, ternyata mereka membuat gerakan seperti Sonjo di daerah-daerah lain. Lalu kita bilang, kenapa kita tidak gabung alumni-alumni ini untuk masuk ke Sonjo Pembelajaran, dan dari sini mari kita diskusikan lagi, apalagi yang bisa dilakukan. Nah, sekarang gerakan seperti Sonjo ini ada di Tulungagung, Magelang, Jakarta itu ada 3, dan Medan. Yang menarik dari Medan itu adalah yang ngelola itu orangnya ada di Perancis karena sedang kuliah di sana, tetapi untuk Medan. Nah ini penggunaan teknologi informasinya, dan ini ada struktur organisasinya seperti ini, dan kami membuat apa yang disebut dengan komite kepatuhan. Nah, komite kepatuhan fungsinya apa? Itu adalah untuk meminimalisasi potensi free rider, misinformation, dan moral hazard. Ini yang karena begitu lembaga itu semakin gede, ini perlu kehati-hatian seperti ini. Ini adalah komite kepatuhan, ya ini dari rekan-rekan yang biasanya bergerak di bidang anti korupsi. Kita minta Pak Sigit, Prof Sigit itu dari Dekan Fakultas Hukum UGM, kita minta Bu Ova Emilia dari Dekan Fakultas Kedokteran, ada Pak Wahyudi Anggoro Hadi, ini adalah lurah
terbaik se-ASEAN, dan beliau dari Panggung Harjo, ada Pak BM Purwanto dari FEB, dan juga Mas Oce Madril yang sudah tidak asing lagi bagi rekan-rekan sekalian dari Pukat. Nah, ini kira-kira yang dari kami. Mungkin nanti bisa dilanjutkan dengan diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Rimawan yang sudah menceritakan pengalaman beliau dalam membentuk sebuah gerakan kemanusiaan Sonjo. Sangat inspirasi sekali ya Pak. Bagaimana kita tidak perlu menunggu pemerintah untuk membantu masyarakat, tapi dimulai dari kita sendiri, menyusun masalah apa yang ada di masyarakat, kita bisa membantu masyarakat di sekitar kita. Baik, untuk sesi selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Hilman Latif. Pak Hilman Latif, waktu dan tempat kami persilahkan, Pak. Pak Hilman Latif, monggo Pak, bisa menyampaikan materinya dari sisi perspektif ekonomi Islam. Lengkapnya tuh. Bagaimana? Masukanmu bisa nggak? Pak Hilman Latif, apakah Bapak akan menayangkan untuk materinya dari Bapak atau dari kami, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya, Pak Rimawan yang saya hormati, teman-teman sekalian yang telah mengundang saya dan hadir pada kesempatan siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas undangannya, bisa berpartisipasi, masih jalan cari tempat. Saya kira ini menarik ya. Jadi berbicara tentang aspiring middle class ya, dalam situasi saat ini itu satu isu yang sangat strategis. Nah, ini kaitannya dengan barusan saya di Jalan Gajah Madalan menemui demonstran dari mahasiswa Aliansi Yogyakarta yang meminta keringanan atau pembebasan biaya kuliah. Alasannya apa? Alasannya karena mereka merasa terdampak dengan berat orang tuanya, ya, kemudian tidak bisa membayar atau meminta sejumlah potongan yang lebih besar dan lain-lain. Ini saya kira satu isu yang sebetulnya diperkirakan akan terjadi kapan saja, bahwa the rising middle class di Indonesia itu ternyata affected lebih cepat daripada yang dibayangkan. Dalam diskusi-diskusi tahun lalu, misalnya sempat muncul bahwa kelas menengah Indonesia itu menurut World Bank itu kan sangat cepat meningkatnya jumlahnya ya, dan aspiring middle class itu juga adalah satu tempat posisi di mana masyarakat kita tidak lagi dalam kategori miskin tapi juga tidak kaya gitu ya. Jadi baru naik levelnya ya. Dulu melarat tanda petik ya. Sekarang sudah bisa bawa motor sendiri, ya, beli motor sendiri dan lain-lain lah. Nah, tapi mereka sangat rentan juga kalau terjadi sesuatu. Nah, tahun lalu kita tidak membayangkan bahwa terjadi sesuatu itu dalam bentuk pandemi, gitu ya, dan itu dampaknya agak berat. Next, mungkin bisa gambar selanjutnya ya. Nah ini saya kira tadi juga sudah dijelaskan bagaimana COVID-19 ya, Sonjo saya kira partisipasinya luar biasa dari berbagai elemen, berbagai aspek, dari mulai fundraising, distribusi, pendampingan, dan lain-lain sudah dilakukan, kerjasama antara masyarakat sipil dengan pemerintah juga semakin kuat.
Tapi kita tahu bahwa ternyata sampai saat ini belum selesai COVID ya. Lepas Jakarta, sekarang juga bergeser ke Jawa Timur, Yogyakarta masih was-was. Di tempat-tempat lain juga yang merah semakin banyak. Nah ini apa namanya situasi saat ini. Gitu ya. Next. Nah kita tahu ibu teman-teman sekalian bahwa Indonesia itu jumlah masyarakatnya sangat besar ya, sangat luas, jangkauan distribusi masyarakatnya meskipun terkonsentrasi di Jawa, tetapi kita tahu bahwa orang yang terkena dampak itu kayak multiplier effect lah ya. Di Jawa terdampak, ada ke Sumatera dampaknya, ada ke Kalimantan, ada ke Sulawesi. Jadi satu kesatuan itu juga terdampak. Tidak hanya dari segi kesehatan, tapi juga di aspek ekonomi. Dan lebih-lebih tadi yang disebut dengan aspiring middle class juga punya apa namanya mendapatkan situasi yang sama-sama semakin kompleks gitu ya. Siapa sih aspiring middle class itu secara real gitu ya. Next mas. Intinya bahwa pada saat ini kita juga menghadapi ketidakpastian ya, ketidakpastian ekonomi, ya ketidakpastian di sistem pendidikan, bisnis gitu ya. Layanan kesehatan juga sama gitu ya. Jadi ini yang menarik, aspiring middle class itu atau those who are not poor but have yet to achieve economic security. Jadi sebetulnya memang di antara masyarakat kita itu banyak sekali jumlah yang secara ekonomi belum secure, tapi mereka juga nggak disebut miskin gitu ya. Apalagi very poor gitu ya, sangat miskin atau extreme poverty, banyak yang sudah lepas dari level itu saat ini, tetapi secara ekonominya juga belum secure. Ini dalam catatan World Bank gitu ya, over the past 20 years, the majority of the poor and vulnerable have climbed out of poverty and into the aspiring middle class. Jadi kita menyaksikan satu perkembangan yang luar biasa. Nah, apa sih yang mereka dapatkan? Ya, tentu saja layanan kesehatan, ya, kegiatan ekonomi mereka, kegiatan pendidikan, keluarga, dan juga konsumsi, ya, pola konsumsi mereka. Kalau kita membaca laporan World Bank, nah ini yang menarik, tipikal kelas menengah itu juga macam-macam ya. Dari layanan kesehatan mereka sudah bisa memilih, sekolah juga sudah bisa memilih, gitu ya, mana yang cocok buat mereka harganya, gitu dan lain-lain. Tetapi kalau yang aspiring middle class, jadi yang upper middle class itu sudah bisa bebas memilih A, B, dan C. Tapi aspiring middle class itu rata-rata semuanya rely on government services. Jadi kesehatannya sangat juga tergantung pada pemerintah, pendidikannya masih tergantung pada pemerintah, dan dalam banyak hal mereka itu masih tergantung pada layanan pemerintah. Meskipun ya di antara mereka itu juga banyak yang sebetulnya kerja-kerjanya itu adalah di luar public service gitu ya, yang dikelola pemerintah. Next. Nah, pada kesempatan ini saya ingin mengutip satu artikel yang menarik. Anda silakan cek baca sendiri lah. Which workers will be most impacted gitu ya. Ini satu artikel yang sempat saya baca. Ternyata ada banyak pekerjaan yang impacted oleh corona ya, baik pada aspek kesehatannya dan juga aspek ekonominya. Jadi ini proyek-proyek dihentikan gitu ya, kegiatan ekonomi juga mulai slowing down dan seterusnya. Ini ada beberapa tipe pekerjaan yang terdampak gitu ya. Restoran ditutup, waitress juga sudah tidak punya tempat kerja, pengelola restoran dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kalau di kita, mungkin kalau kita bawa dalam ini di Amerika ya. Nah, kalau kita bawa dalam konteks Indonesia, seperti apa sih? Siapa saja mereka? Gitu ya.
Mungkin ya kalau lembaga-lembaga filantropi itu kalau Anda lihat ya punya program untuk guru gitu ya, untuk juga guru ngaji, ada guru honorer, kemudian juga orang-orang yang bekerja di sektor informal. Nampaknya sih seperti simbolis ya. Seperti misalnya kalau lembaga filantropi Islam juga bicara tentang guru ngaji, tentang guru di sekolah-sekolah, tetapi real gitu ya, bahwa sebagian besar dari mereka itu ya secara ekonomi memang tidak secure gitu. Dan dalam konteks ini guru honorer yang tidak bisa mengajar, tidak bisa mendapatkan upah dari mengajarnya itu juga jumlahnya nggak sedikit ya. Meskipun datanya, ya data validnya itu tidak muncul ke permukaan, tapi kalau kita ke berbagai daerah itu selalu banyak laporan bagaimana guru-guru bukan PNS, guru-guru yang tidak mendapatkan sertifikasi itu banyak sekali jumlahnya dan mereka harus berhenti mengajar. Nah ini ada banyak pekerjaan di Indonesia. Saya melakukan survei di kampus kami di UMY ya, siapa sih orang tua mahasiswa kami itu, ternyata hanya 30% yang bekerja menjadi pegawai atau mendapatkan upah atau gaji yang tetap. Sisanya itu wira swasta dan ada yang buka toko di pasar gitu, ada yang petani, rata-rata wirausaha, dan itu betul-betul affected gitu ya. Ya dulu ada ayahnya pengembang gitu ya, bisa biayanya kuat sekali ya. Sekarang pengembang juga mohon maaf ya utangnya juga besar, kemudian pembangunan berhenti, pegawai yang harus dilayani banyak atau harus dibayari dan seterusnya. Itu semuanya terdampak. Bahkan pekerjaan yang secure pun dokter ya, dokter gigi. Anda tahu dokter gigi itu juga tidak boleh melayani selama pandemi kemarin karena khawatir dampak dari COVID ini bisa mengenai mereka. Itu juga ya 4 bulan tidak ada penghasilan, tidak ada pasien, tidak meriksa dan lain-lain, itu juga untuk seorang dokter juga bisa terdampak gitu ya. Mungkin berikutnya. Nah, sekarang berbicara kepada social safety net yang menjadi bahan diskusi kita, termasuk juga untuk kelompok-kelompok yang tadi kita diskusikan, maka apa sih sebetulnya yang masyarakat lakukan, masyarakat sipil lakukan selama ini ya, termasuk Sonjo, termasuk di kami di Muhammadiyah, di Lajismu. Nah, Sonjo itu kan framework ya, kita juga Lajismu bagian dari situ, kemudian juga lembaga amil zakat yang lain, lembaga sosial, yayasan-yayasan yang lain, itu menjaga bagaimana agar masyarakat bisa bertahan. Jadi di beberapa negara yang namanya cash atau in-kind transfers itu juga sangat membantu masyarakat agar bisa bertahan. Social safety net memang di kita teman-teman sekalian belum banyak ya, atau belum firm sistemnya. Kalau Anda mungkin pernah melihat di luar negeri, social safety net itu kan betul terjaga. Saya dulu sekolah dapat beasiswa $1.100 gitu ya sebulan di Amerika, itu sangat jauh dari cukup gitu ya. Dan ada yang kita masih mendaftar ke namanya WIC ya, Women Infant and Children gitu ya, service cash atau in-kind transfer itu sangat membantu kami gitu ya. Masih bisa minum susu, masih bisa makan telur, masih bisa keju ya. Kalau keju di sana kan bukan barang mewah, karena di Indonesia kan keju dengan rokok yang menarik mahal keju ya. Kalau di Amerika ya mahal rokok, di Eropa mahal rokok daripada keju ya. Di Indonesia keju mahal sekali, rokoknya yang murah gitu. Nah ini menarik gitu. Nah pekerjaan-pekerjaan tertentu, bagaimana bantuan untuk anak-anak sekolah, gizi, dan seterusnya. Yang intinya adalah ada upaya untuk membantu the poor and vulnerable households, gitu ya.
keluarga-keluarga dengan penghasilan rendah. Nah, ini skema ini yang saya kira memang banyak belum firm di kita. Kadang-kadang firm sih kalau menjelang pemilu ya, menjelang pemilu in kind cash, in kind transfer terjadi gitu ya, subsidi ya bagus ya, kapanpun itu bagus sebetulnya. Tapi kalau kita punya sistem yang bagus sekali, teridentifikasi siapa-siapa yang mendapatkan bantuan, ini social safety net masyarakat itu juga bisa terjaga. Gitu ya. Next, Pak. Berikutnya, nah saya menulis beberapa artikel ya yang mungkin relevan. Saya sempat menulis tentang philanthropreneurship dan kelas menengah, bagaimana kelas menengah di Indonesia yang saat ini tumbuh, ya, tapi juga masih vulnerable. Tapi kemudian juga ada tentang kemiskinan, ya bisa jatuh miskin kapan saja, dan seterusnya. Next ya. Oke, saat ini ada banyak lembaga yang muncul. Jadi di Indonesia, ini data dari Basnas, lembaga filantropi Islam, itu juga mulai beroperasi di mana-mana, cabangnya dibuka, tapi sebetulnya jumlahnya nggak terlalu banyak. Gitu lah. Jumlahnya, lembaga filantropi seperti Lazismu itu se-Indonesia hanya 23. Provinsinya aja kita itu ada 30 lebih. Gitu ya. Masyarakatnya ada 260 juta, lembaga filantropi nasionalnya hanya ada 23. Nah ini jumlahnya masih kecil, karena itu juga posisi mereka itu juga ada banyak keterbatasan ya di kita. Tetapi minimal mereka sudah memainkan banyak program yang ada kaitannya dengan aspiring middle class. Next. Oke, nah ini dalam beberapa waktu terakhir yang menarik ya, bahwa banyak lembaga itu kemudian bahu-membahu untuk merespons dampak dari COVID ini ya, dari Ormas Islam, ada Muhammadiyah, ada NU, MCCC, Muhammadiyah COVID Command Center, ada NU Peduli COVID-19. Ini kalau Anda lihat di bawah itu semua lembaga filantropi yang berbasis masyarakat sipil itu juga memusatkan energinya agar bisa dealing dengan COVID ini. Apa yang mereka lakukan? Nah, next mungkin. Jadi kaitannya dengan COVID ini banyak isu yang muncul dari, termasuk juga secara keagamaan sih ada banyak juga ya perkembangan bagaimana inovasi-inovasi tentang zakat, tentang Ramadan kemarin, bahkan sekarang tentang pangan, kurban, kaitannya, kalau kami juga mengaitkannya dengan ketahanan pangan dan seterusnya. Ada satu perkembangan baru dalam konteks Islam, bahwa saat ini juga cara berpikirnya sudah bisa kontekstual, ya mungkin juga progresif, bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dan lain-lain. Jadi fikih-fikih yang normatif itu sudah mulai ditinjau ulang relevansinya sesuai dengan konteks kebutuhannya. Seberapa butuh sih orang itu dengan kurban? Ya. Oh butuh, baginya butuh, betul. Sekarang pertanyaannya lagi, seberapa butuh orang itu dengan kurban bareng-bareng rame-rame? Nah, apakah butuh seperti, atau ada mekanisme yang lain? Nah itu juga tidak mudah ya. Termasuk di sini membangun kesadaran bukan hanya dengan aspiring middle class, tapi juga dengan upper middle class yang akan berkurban. Kebutuhannya untuk isu ketahanan pangan akan seperti apa. Next. Oke, saya kira ini beberapa isu, food security, lack of business, saya kira sudah banyak didiskusikan. Berikutnya. Saya ingin menyoroti ya, mungkin secara mikro, karena ini isunya juga dengan kelas menengah, apa sih? Nah, tadi aspiring middle class itu kan kelompok-kelompok yang tidak kaya, tetapi baru naik dari miskin dari miskin ke satu posisi yang memang cukup tapi belum aman. Nah, itu banyak sekali jumlahnya. Nah, oleh karena itulah
banyak lembaga yang mencoba melakukan pendekatan bagaimana agar mereka tidak kembali jatuh miskin. Nah, ini saya kira poinnya di situ. Karena mereka sangat rentan kembali ke miskin. 2 bulan tidak ada penghasilan, langsung jatuh miskin. Nah, jadi, dan itu yang dilaporkan juga di berbagai media, berbagai lembaga riset. Oleh karena itu, teman-teman, kalau kita lihat untuk menjaga social safety net itu tidak hanya memang di satu sisi tadi ya in kind transfer ya dalam bentuk beras atau cash untuk guru dan sebagainya, termasuk tadi dalam slide sebelumnya itu adalah mungkin balik ke sebelum slide itu kami coba pengalaman ini yang kecil-kecilan tapi kita targetkan sekian ribu. Jadi sekian ribu roda, sekian ribu kios kecil, modalnya 3 juta, 5 juta, kita dorong ya, selain yang sifatnya kelompok yang agak besar. Nah, sebetulnya, mas pemberdayanya kok mas serius, modalnya kecil. Ya, dari dana zakat infak sedekah itu ada 3 juta rupiah bagi mereka. 3 juta rupiah itu bisa jadi modal yang besar. Selama misalnya kita bukan ngasih cash. Kalau jadi cash ya bisa jadi yang lain. Tapi kita dampingi, ada yang jualan bakso, jualan mie goreng, jualan es, dan lain-lain ya. Dengan tampilan yang layak mengundang pembeli lah, dan lain-lain. Jadi saya kira itu, teman-teman. Ada yang jualan mie, gitu ya. Nah ini mungkin tidak kita sadari. Kalau mereka bisa mendapatkan pendapatan ya 200.000 gitu ya, atau 100.000 untungnya sehari, nah itu juga sudah sangat membantu mereka ya. Atau 150.000. Nah jadi social safety net didukung dengan program-program yang sifatnya juga produktif, skala sangat mikro, tetapi juga bisa sustain. Nah, saya memang terus terang belum meriset lagi dampak warung-warung kita tuh yang ada ribuan tuh ya sekarang tuh kepada mereka itu seberapa membantu sih. Tapi alhamdulillah kita yakin, kita juga berharap mereka tetap bertahan gitu ya, dengan keinginan keras untuk bisa berusaha. Next. Terus kembali berikutnya next lagi. Nah, jadi kalau kita social safety net itu termasuk juga pembagian sembako, pembagian cash, ya, 100.000 untuk 1 orang ustadz, 1 juta untuk seorang guru, itu kita melihat ya kecil ya memang tidak besar karena memang terbatas. Tetapi itulah yang saya merasakan dulu juga dapat bantuan berapa sih secara di ini kan saya hanya dapat 2 kotak telur. Kalau diuangkan ya, kemudian 2 potong keju, 4 galon susu gitu ya untuk 1 bulan. Nah ini juga penting buat mereka. Meskipun kami akui teman-teman sekarang ini belum sustain ya, belum reguler ya. Memang kita itu konteksnya adalah emergency. Ya kalau reguler ya tanggung jawabnya siapa? Ya Anda mungkin lebih tahu gitu ya. Siapa sih yang perlu mendapat subsidi itu? Next lagi, saya percepat ya. Nah saya kira itu, jadi pentingnya bagaimana menjaga agar aspiring middle class itu tidak jatuh kepada kemiskinan kembali. Mungkin teman-teman nggak akan menduga ya guru-guru kita yang dulu itu juga sangat berwibawa. Ya sekarang mereka mau kok antri hanya mendapatkan sekotak sembako, ya, guru-guru honorer itu. Ya memang posisinya vulnerable ya, rentan. Itulah kelompok. Nah mungkin ada mahasiswa juga bisa coba identifikasi di Indonesia yang masuk aspiring middle class itu profesi apa aja, guru honorer atau apa. Saya kira demikian ya. Nah, nanti dalam diskusi silakan dilanjut. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hilman Latif yang sudah menjelaskan bagaimana peran dari Lembaga Amil Zakat untuk membantu masyarakat di tengah pandemi ini. Mungkin kalau tadi Pak Rimawan sudah memberikan bagaimana Sonjo menciptakan pasar virtual, kemudian bagi Pak Hilman menjelaskan bagaimana Lembaga Amil Zakat sendiri bisa membantu sebagai emergensi untuk masyarakat pada kelas menengah ke bawah. Baik, teman-teman sekalian, sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan kepada para narasumber, bisa langsung menuliskan di kolom chat, atau jika mungkin ada yang mau langsung open mic-nya untuk memberikan pertanyaan kepada para narasumber, dipersilahkan terlebih dahulu. Monggo teman-teman. Baik, ini sudah masuk satu pertanyaan dari Saudara Maulana. Untuk Bapak Profesor Hilman, apakah menurut Bapak lebih baik ada banyak lembaga filantropi Islam atau perlukah peleburan lembaga menjadi satu struktur organisasi? Apakah ini maksudnya dalam konteks pandemi ini atau untuk konteks secara umum nih, Saudara Maulana? Mungkin maksudnya pada saat konteks untuk jangka panjang mungkin ya. Silakan Prof. Hilman mungkin bisa menjawab. Monggo, Prof. Hilman. Barusan ada masalah koneksi, coba diulang, Pak. Oh ya, dari Saudara Maulana, Pak. Apakah menurut Bapak lebih baik ada banyak lembaga filantropi Islam ataukah peleburan lembaga menjadi satu struktur organisasi? Oke, mengenai banyak atau tidaknya lembaga ya. Ya, saat ini memang harus banyak agensi baru. Banyak agensi baru yang ada di Indonesia yang berbasis masyarakat sipil. Saya kira tidak ada masalah ya. Dan itu bagus. Bagus lembaga-lembaga itu tumbuh di Indonesia. Karena kalau kita strukturkan ya satu misalnya, itu juga sebetulnya domainnya sudah ada di negara. Ya. Jadi kalau Anda membaca hubungan negara dan masyarakat sipil, itu perlu dibina, perlu diperkuat. Ya. Lembaga filantropi itu kan sebetulnya representasi dari lembaga masyarakat sipil. Gitu ya. Nah ini mungkin yang perlu dicatat. Sebagai lembaga masyarakat sipil, mereka adalah self-finance, ya. Self-finance institution, membiayai dirinya sendiri, untuk tugasnya juga membangun solidaritas, menggerakkan kepedulian, dan lain-lain. Karena memang itu kaitannya dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Jadi kalau tadi ya, ada 23, itu punya segmennya masing-masing. Mohon maaf, kalau kita bicara lembaga filantropi Islam ya, ada NU. Siapa sih yang jadi perhatian mereka? Santri-santri, ustadz-ustadz di perkampungan-perkampungan. Nah, apakah Muhammadiyah punya perhatian sama dengan mereka? Mungkin agak lain tipe beneficiarisnya gitu. Guru-guru sekolah, misalnya di SD, di SMP, SMA, gitu. Itu menjadi perhatian. Atau juga sonjo timnya siapa? Ya, aja tadi kelompok-kelompok vulnerable ya, ada lansia, ada kelompok difabel dan sebagainya. Jadi kehadiran lembaga-lembaga semacam itu memberikan alternatif bukan hanya pada tipe lembaganya, tetapi juga pada penerima manfaatnya, beneficiarisnya. Wah, Muhammadiyah mas, nanti ke orang Muhammadiyah semua ya? Ya enggak. Kalau kita bisa bantu
anak-anak SD Muhammadiyah bukan berarti anak SD itu orang tuanya Muhammadiyah semua, enggak. Coba cek aja. Kalau orang sekolah di kampus Muhammadiyah itu orang tuanya Muhammadiyah, enggak juga. Enggak. Di UMY, di kelas itu, saya tanya, siapa yang alumni Muhammadiyah? Dari 30, angkat tangan 3 orang. Yang orang tuanya Muhammadiyah, angkat tangan 5 orang. Sisanya, yang lain. Gitu. Jadi sebetulnya, tipe beneficiaris itulah yang sangat beragam di Indonesia. Kemudian bisa diadres oleh lembaga-lembaga yang agak spesifik. Siapa sih yang peduli dengan, mohon maaf ya, orang-orang yang hilang ingatan ya, ada kan yayasan-yayasan yang ngurusi orang gila gitu ya, atau orang yang sakit mental gitu. Nggak banyak Mbak, lazisme aja enggak. Jadi ketika lihat, wah kayaknya kita harus kerjasama deh sama mereka, biar mereka yang garap itu, karena kita salurkan dananya sama mereka. Yang difabel, ada kelompoknya, mendingan kita dukung aja ke mereka. Kita nggak garap langsung, karena misalnya kita ada keterbatasan, mereka lebih mampu. Mungkin itu dari saya ya. Terima kasih Pak Hilman atas penjelasannya. Kemudian sudah ada pertanyaan yang masuk lagi. Ini ditujukan untuk Pak Rimawan. Untuk yang pertama dari Saudari Kamila. Mengenai pendataan dari program sosial pemerintah. Apakah Pak Rimawan sendiri ada solusi efektif supaya pendataan warga dapat dilakukan secara akurat? Mungkin seperti single identity number yang tadi Bapak jelaskan, agar dapat diterapkan di Indonesia. Oke, terima kasih. Memang seharusnya single identity number itu harus ada di Indonesia. Jadi di awal pertengahan Maret ya, sebenarnya kenapa sih muncul Sonjo? Ini juga bagian dari sebenarnya dari fakta itu tadi, bahwa waktu itu saya diskusi dengan Pak Elan dan Bu Vivi Alatas. Waktu itu kami memikirkan ini ke depan pasti harus diperlukan bantuan, apakah itu bisa dalam bentuk sembako ataukah itu BLT begitu, kepada kelompok-kelompok rentan. Nah, tapi waktu itu karena itu bukan bidang saya lebih ke kriminalitas. Saya tanya Pak Elan waktu itu, Om, kalau itu kaitannya dengan nanti diberikan BLT, itu datanya pakai apa? Beliau jawab, itu pakai BDT. Nah, saya tahu BDT itu dibangun sejak 2005, dari BLT dulu, data BLT dulu, kemudian diupdate oleh rekan-rekan BPS. Tapi selama kita itu belum memiliki single identity number, atau sampai mungkin 2019 itu statement dari Dirjen Adminduk ya, itu yang sudah clean and clear, itu baru 172 juta yang memiliki single identity number. Sisanya itu belum. Nah, ini yang unik dari database seperti ini. Database pendudukan itu kalau tidak 100%, itu akan bermasalah nanti kalau diinterface dengan database lain. Gitu. Masalahnya itu bukan hanya database itu saja, tetapi database itu akan diinterface dengan database lain. Masalahnya. Nah, ini yang akan jadi masalah. Kalau kemudian kita tidak memiliki secara penuh. Nah, pasti akan ada, ya ini, false positif atau false negatif. Orang yang harusnya menerima tidak masuk di dalam database, atau orang yang sebenarnya tidak layak menerima itu masuk di dalam list itu. Nah, ini yang jadi masalah. Sehingga ketika itu pertengahan Maret kami mendiskusikan seperti itu, saya kemudian terbayang, loh, berarti ini harus ada yang kemudian memikirkan untuk rekan-rekan kita, saudara-saudara kita yang seharusnya masuk, tetapi kemudian karena satu dan lain hal, karena kita belum punya data tadi, itu tidak masuk kemudian. Nah, yang akan ngurusi siapa? Itu satu. Yang kedua, saya tahu persis bagaimana sistem roda pemerintahan ya, itu birokrasi itu paham lah. Sehingga, dan birokrasi dimanapun di seluruh dunia ini hampir sama, yaitu apa? Pelan, nggak bisa cepat karena banyak rambu-rambu yang harus dipenuhi. Lalu pertanyaannya, ini kalau orangnya nunggu, terus siapa yang mau bantu kan gitu? Itu sebabnya kami membuat Sonjo. Nah, di awal Sonjo itu sebenarnya adalah lebih fokus ke penyaluran bantuan dan lain sebagainya. Apakah kami melakukan donasi? Tidak, kami hanya komunikasi aja di sini. Jadi misalkan teman Cafe Gama. Jadi yang kami tidak inginkan itu adalah alokasi yang tidak merata. Jangan sampai ada satu kelompok, yang satu sudah ngasih, yang satunya ngasih lagi hanya gara-gara tidak komunikasi itu. Jangan sampai seperti itu. Atau sebaliknya, ini ada kelompok yang nggak pernah
terkena ini karena ya yang satu mikir ini sudah ditangani, yang satunya mikir ini sudah ditangani juga gitu. Itu sebabnya kami diskusikan di Sonjo. Kemudian kami hanya mengatakan kalau Bapak Ibu sekalian menyalurkan bantuan, tolong kami diberitahu itu bantuannya kemana di daerah mana, sehingga nanti kita akan matchkan dengan yang lain. Hanya itu aja untuk memastikan agar kemudian tidak terjadi tadi misalokasi dari resources. Nah, bisa nggak kita perbaiki sekarang? Ya harus, perbaikan itu harus menurut saya untuk data seperti ini. Ada dua hal yang bisa dilakukan sekarang. Dalam kondisi sekarang perlu dilakukan langsung perubahan ya, langsung turun ke bawah dan kemudian dicek dari level bawah kemudian untuk memperbaiki database tadi. Tapi yang tidak kalah penting itu adalah komitmen pemerintah itu untuk membangun database kependudukan tadi. Nah, kita punya memori yang buruk dengan database ini karena ada ide terkait dengan IKTP, lalu kemudian IKTP dananya dikorupsi kan gitu. Itu yang terjadi kan. Itu fakta di lapangan kan gitu. Nah, ini yang mau tidak mau kalau menurut saya itu apa yang bisa dilakukan? Bisa dilakukan operasi bareng sebenarnya. Jadi kalau kita mau jujur lagi balik ke 2004, sebenarnya single identity number itu yang menggagas bukan Kemendagri. Yang menggagas justru Kementerian Keuangan untuk kebutuhan pajak. Lalu di 2009 itu dialihkan ke Kemendagri karena kalah klausul, kalah nomenklatur istilahnya. Nah, saya ingat di waktu itu saya diskusi dengan Pak Anggito bilang ke saya, "Wan, itu dipindahkan ke Kemendagri." Gitu. Lemes saya. Karena waktu itu saya mengatakan, aduh Mas, kalau kondisinya kayak gini, mohon maaf, kayaknya ke depan masa depannya tidak begitu bagus. Gitu. Nah, usul saya itu kalau mau dilakukan lagi, ya ini tim up kemudian. Itu bisa di bawah, kalau kita mau lakukan itu di bawah Stranas PK, Stranas Pencegahan Korupsi, yang itu diketuai oleh KPK. Lalu di bawahnya ada Kemendagri itu sebenarnya. Nah, ini bisa dibangun bareng-bareng, kemudian dikawal bareng-bareng, agar kemudian mulai dari sistem pengadaannya dan lain sebagainya, itu kemudian clean and clear, dan ke depan tidak ada masalah. Karena sekali kita mendapatkan memiliki single identity number, itu dampaknya luar biasa. Tidak saja kita bisa mendeteksi saudara-saudara kita yang perlu bantuan dan lain sebagainya. Ke depan ketika kita akan, kalau kita punya single identity number, itu apply visa itu jauh lebih mudah. Di Indonesia itu setumpuk begini kalau mau apply visa itu gara-gara apa? Kita tidak yakin apakah yang apply itu Rimawan, benarkah itu namanya Rimawan, sehingga kemudian ada C1, ada KTP, ada bahkan ijazah, kartu nikah dan lain sebagainya diselakan. Itu hanya gara-gara itu sebenarnya. As simple as that. Jadi bisa dibayangkan kalau ini bisa terbentuk, itu banyak hal sebenarnya yang bermanfaat. Mungkin itu Mbak dari saya. Terima kasih banyak Pak Rimawan atas penjelasannya. Ada pertanyaan lagi Pak yang masuk untuk Bapak dari Saudara Ridwan. Untuk mengenai Sonjo Pak, untuk partisipan Sonjo sendiri kan terbuka luas, dan bagaimana mengontrol agar bahasan di grup WA itu sesuai dengan kebutuhan. Kemudian apakah Komite Kepatuhan pernah menemukan kecurangan? Karena organisasi seperti ini nampaknya sangat seksi bagi mereka yang ingin mengambil keuntungan. Terima kasih. Jadi kalau bahasa dari awal kami setiap di Sonjo itu, begitu Sonjo kita membuat aturan di dalam WA. Ya. Nah, aturannya adalah kita fokus untuk masalah kelompok, balik lagi, mission driven organization. Jadi kita fokus pada misinya. Misinya apa? Membantu kelompok rentan dan kelompok berisiko. Nah, saya juga katakan pada saat itu, mohon di sini kita tidak bicara politik. Dalam artian, jangan lagi sebut yang namanya cebrong atau kampret, karena nggak ada kaitannya lagi, tidak relevan, dan tidak ada untungnya membicarakan itu. Cebrong kampret itu hanya hidup di masa pemilu. Setelah pemilu ngomongin itu sebenarnya sudah too much. Nggak akan membuat itu lebih baik. Gitu. Dan nggak ada yang diuntungkan. Jadi saya mengatakan waktu itu, ini adalah kesempatan bagi kita untuk kemudian bersatu lagi seperti Indonesia di masa lalu, melepaskan apa yang disebut dengan cebong, melepaskan namanya kampret. Kita sekarang bicara fokus pada upaya untuk membantu saudara-saudara kita, membantu diri kita sendiri. Gitu. Nah, lalu bagaimana dengan kepatuhan tadi? Dari awal kita GCG-nya kita terapkan. Jadi misalkan begini, kalau di Sonjo ada orang posting, ada posternya tentang posting dari sebelah gitu ya, misalkan ada orang sebelah masukkan posting. Itu akan kita lihat. Jadi misalkan ini ada donasinya kita lihat. Itu donasi itu menggunakan rekening pribadi bukan?
Kalau itu rekening pribadi, itu biasanya saya akan ngomong secara pribadi. Saya WA pribadi, Pak non sewu ini mohon berkenan itu untuk dicabut. Gitu. Kenapa? Karena kalau itu larinya ke rekening pribadi, itu pertanggungjawabannya sulit. Nah ini dari awal harus dikawal hal seperti ini. Sehingga yang masuk di iklan yang di forward ke Sonjo itu adalah kalau ada donasi, itu adalah donasinya dalam bentuk masuk kepada rekening yayasan atau rekening lembaga, sehingga pertanggungjawabannya mudah. Dan berkali-kali saya juga menjelaskan terkait dengan bahayanya Undang-Undang Tipikor pasal 2, pasal 3 yang sebenarnya itu adalah pasal karet. Kenapa dikatakan pasal karet? Karena it can be anything bisa masuk ke situ. Meskipun awalnya saya juga jelaskan kepada rekan-rekan, kenapa pasal 2, pasal 3 itu muncul? Karena sebenarnya niatnya baik, yaitu adalah waktu itu teman-teman ahli hukum berpikir bahwa bagaimana kita bisa mengidentifikasi dari sekarang, mengkelompokkan, siapa tahu di masa yang akan datang itu ada korupsi-korupsi baru yang tidak bisa masuk dalam definisi yang lama gitu, sehingga dibuat seperti itu. Tapi definisinya itu pasal 2, pasal 3 itu salah kalau dari teori ekonomi. Nah itu sebabnya saya jelaskan ini loh, banyak hal yang terjadi kayak gini. Mari kita bekerja di Sonjo, tapi kita pastikan bahwa nanti setelah pandemi ini berakhir, insya Allah nantinya berakhir, kita itu bisa tidur nyenyak, tidak ada kemungkinan diundang oleh aparat penegak hukum A atau aparat penegak hukum B, dan ini yang harus kita pastikan. Nah itulah Mbak, dan alhamdulillah sampai saat ini ya, selama kita mengawal proses-proses seperti ini, alhamdulillah so far so good gitu. Saya belum ya alhamdulillah nih, dan kita tidak berharap kemudian ada orang memalsukan identitas atau apa, ya tidak. Jadi memang kita buat suasananya di Sonjo itu jangan berharap di sini, karena nggak ada apa-apa di sini. Yang ada di sini adalah memberi, dan memberi. Nah inilah, dan memberinya itu kita buat begini. Kita tidak berpikir melakukan kebijakan atau program-program yang begitu jauh mengawang-awang, tidak. Jadi ini dimulai dari, saya mendapatkan ide ini dari, saya dulu suka main badminton, tapi saya pemain badminton yang sangat buruk. Nah, saya diberitahu oleh bapak saya, karena saya seringkali ngejar-ngejar kok, kan gitu. Nah, saya diberitahu sama bapak saya, main badminton itu melangkah, bukan lari. Kalau kamu lari berarti salah. Nah, saya berpikir di situ, loh, kalau kita dalam kondisi working from home, pertanyaannya kan begini, apa sih yang bisa saya lakukan? Ya, saya bisa membantu yang saya setiap hari lakukan, kan begitu kan? Nah, kalau setiap orang kemudian kita kalikan ini 500 gitu, melakukan hal yang sama, itu banyak hal yang bisa dilakukan. Sehingga ketika saya mengatakan, oh saya bisa bantu A atau B, itu bukan bantuan yang susah bagi saya, karena itu setiap hari ada kayak begitu. Jadi bagi saya nggak ada masalah. Tapi kalau ini programnya terlalu mengawang-awang, terlalu jauh gitu ya, ya saya akan menolak, bukan apa-apa. Karena sejak awal kami membentuk Sonjo, kami bersiap untuk 2 tahun atau 3 tahun. Jadi waktu itu saya mengatakan, ini adalah maraton, bukan sprint. Ini maraton, bukan sprint. Kami selalu mengatakan itu. Pertanyaannya, bagaimana menciptakan atau mendesain suatu gerakan yang tahan selama 2-3 tahun. Nah ini dari awal kita terus ngomongin ini, Mas, menyamakan persepsi ini kepada rekan-rekan. Dan alhamdulillah rekan-rekan kemudian, oh ya, kalau begitu kita sepakat, oke, mari kita berjalan terus. Dan sampai sekarang seringkali anggota yang lain mengingatkan, ingat loh, kita bukan sprint loh, kita maraton. Jadi pelan-pelan, tapi terus dibangun. Itu. Terima kasih banyak Pak Rimawan atas jawabannya. Kemudian sekarang pertanyaan untuk Prof. Hilman. Yang pertama dari Saudara Ridwan, Pak. Apakah ada terobosan khusus dari lembaga ZIS untuk menarik ZISWAF dari perusahaan di masa pandemi, mengingat potensi zakat dari perusahaan sangat besar, namun pengumpulannya di Indonesia masih sangat kecil? Ya, terima kasih teman-teman sekalian. Saat ini memang yang menjadi penopang gerakan filantropi di Indonesia itu diantaranya adalah lembaga, ya, perusahaan-perusahaan. Jadi kami mengalami satu fenomena keterlibatan perusahaan juga sekarang semakin kuat, gitu ya. Apa penyebabnya? Nah, memang ini jadi PR. Saya sebagai
ketua salah satu lembaga filantropi Islam dan juga teman-teman yang lain adalah menjaga akuntabilitas. Ya. Menjaga akuntabilitas, menjaga kredibilitasnya. Karena tanpa itu perusahaan nggak bisa. Ya. Bahkan beberapa perusahaan yang menghubungi kami, apakah lembaga Anda sudah teraudit? Ya, alhamdulillah kami pastikan auditnya. Ya. Karena kami melakukan proses audit dengan kantor akuntan publik setiap tahun. Ini kami juga saat ini sedang proses audit ya untuk keuangan 2019, gitu. 2017, 2018, 2019, alhamdulillah sudah ada auditnya dan itu menjadi modal bagi perusahaan-perusahaan tertentu yang memang untuk bisa mendistribusikan itu harus melalui lembaga yang kredibel. Nah, jadi kuncinya di situ. Tentu kita optimalkan ya. Untuk COVID-19, alhamdulillah ya. Anda tahu kemarin Kompas TV dengan Almari Kempot ya, itu sekali tampil ya luar biasa sekali, mendapatkan sumbangan masyarakat yang cukup besar. Ya, Lajismu salah satu lembaga yang juga diminta oleh Kompas TV untuk mendistribusikan dana kepada masyarakat secara langsung gitu ya. Ya laporannya harus jelas, penerima manfaatnya harus jelas dan lain-lain. Nah tadi catatan Pak Himawan bagus sekali tentang single identity atau single number ya. Saya nggak tahu di kita apakah KTP saya fungsinya saya sampai apa ya? Ya saya kira belum ada fungsi yang lebih dari sekedar identitas. Ya beda memang dulu di Amerika itu kan ada SSN ya, Social Security Number. Jadi mau ke bank, mau ke apa. Sehingga saya ingat waktu datang ke Women Invader dan berapa nomor Social Security Number Anda? Ya, mereka cek, itu dia tahu gaji saya berapa, beasiswa saya berapa. Wah, such low income katanya. Income Anda kecil sekali, Anda nggak kerja. Saya nggak boleh kerja. Kenapa nggak boleh kerja? Saya dapat beasiswa dari negara Anda dari Amerika, tugas saya hanya belajar, tapi saya ada keluarga, ada anak satu. Oh, kalau begitu you are eligible, katanya. Anda layak dapat bantuan. Nah, jadi saya merasakan juga untuk sebagai orang yang harus mendapatkan social safety net itu ya dari situ. Nah, perusahaan-perusahaan saya kira saat ini sudah gairah. Memang ada beberapa tipe. Satu, perusahaan yang memang membuat yayasan sendiri ya, mendistribusikan sendiri. Tetapi juga saat ini banyak perusahaan yang ingin ada fund manager. Ya. Nah, lembaga filantropi itu menjadi fund manager. Ya. Lembaga yang dititipi uang oleh perusahaan untuk dialokasikan, didistribusikan pada kelompok tertentu dan sebagainya. Contoh ya, Lajismu. Lajismu itu, karena saya tahu Lajismu ya, mungkin cerita yang lain bisa Anda baca juga di internet. Kita misalnya ada dititipan nih, Anda tahu kan kalau Anda belanja di salah satu minimarket yang berjejaring ya, ada uang kembalian kan? Pernah nggak ada? Nah, uang kembalian. Kami diamanahi untuk menggunakan uang kembalian itu. Ada yang ngasih uang kembalian itu jumlahnya yang lumayan. Setahun bisa sampai 5 miliar, sampai 4 miliar. Nah, kami ditugasi ini diskusi dengan perusahaan itu untuk apa ini, Pak? Untuk guru, oke, kita alokasikan berapa ribu guru, untuk pelajar, untuk beasiswa, untuk lain-lain. Setelah selesai, kita diaudit, kita melakukan audit khusus. Ya. Kita melakukan audit khusus, audit prosedur. Ini loh Pak, hasil dana Anda, dana masyarakat titipan kembalian itu sudah diauditkan. Ini laporannya yang tahun lalu. Saat ini diamanahi periode berikutnya. Jadi memang betul seperti Anda tanyakan tadi, sekarang perusahaan itu potensinya besar. Tinggal apakah lembaga filantropi atau lembaga sosial itu bisa menjadi fund manager, ya. Orang atau organisasi yang memanage dana, dan itu nggak mudah. Adik-adik sekalian, saya kira generasi Anda itu penting sekali, karena banyak juga ya generasi baru itu yang belum sampai level bagaimana menyusun program yang baik. Kalau lihat teman-teman mahasiswa, ya mungkin levelnya beda-beda ya, baru membuat kegiatan. Kegiatan itu kan bukan program.
program itu pemberdayaan ekonomi, kegiatannya ada apa? 1, 2, 3, 4, 5. Dengan perusahaan A, kita untuk petani ada, ya, sudah sekian hektar, misalnya tanami jahe, yang jahenya siap dibeli, itu sudah ada ya. Meskipun kami kena musibah kemarin ya, jadi 2 minggu sebelum panen jahe, yang nilainya nggak banyak, 300 jutaan saya kira, itu ada perampok, musim pandemik ya, ada perampok jahe. Jadi Anda bayangkan, di tanah 1 hektar itu tidak satu pun jahe tersisa. Jadi diambilin semua, dia bawa mobil, kayaknya entah berapa orang. Itu petani juga. Nah, tapi bahkan perusahaan-perusahaan itu sudah ekspansif ya. Fungsinya apa? Kembali ke social security tadi ya, atau safety net ya, untuk kelompok petani mau seperti apa, untuk kelompok peternak seperti apa ya, yang peternak-peternak kecil ya, bukan yang skala industri. Ya kami coba melakukan terobosan kerjasama dengan perusahaan. Karena kalau dengan perusahaan memang harus jelas, nggak bisa. Jadi dengan perusahaan itu bukan lagi, sudah tidak ada istilah memohon bantuan. Ya, perusahaan itu nggak tertarik gitu dengan itu. Tapi kalau kita punya program bagus, mereka akan nyumbang. Untuk ayam, kami ada di Klaten. Kita support, ada 50 orang. Satu kelompoknya 8-10 orang. Ada 10 kelompok. Terus kita danai. Ya, alhamdulillah berjalan. Kontraknya sudah jalan. Siapa yang akan menerima ayam dari Anda? Dari pesantren ini, dari asrama ini, dari restoran ini. Sudah firm semua. Datang COVID, asramanya tutup, pesantrennya ditutup, restorannya bubar, dan lain-lain. Itu juga sempat terjadi kemarin ya. Karena itu kemarin saya menulis satu artikel tentang solidarity buying sebagai lawan dari panic buying. Apa fungsinya? Oke, kita beli semuanya, kita bagiin ke masyarakat. Yang penting petani bisa dapat. Oke, kita dapat amanah dari perusahaan A, Mas, ini paket sembako sekian. Baik, saya instruksikan, coba siapa yang terdampak. Ada usulan, Pak, katanya ini mau jual abon sapi, abon ayam, abon ikan. Anda siapa? Pekerjanya siapa? Di grup Anda siapa? Oh, kami guru-guru sekolah dasar guru dan orang tua sekolah dasar A di Yogyakarta. Oke, mana orangnya? Oke, ada. Sudah berlatih? Sudah MUI, keterjaminannya, BP POM sudah. Bisa produksi berapa? Kita beli sekian ribu bungkus. Jadi bahkan untuk membagi, kemarin kami pun coba agar yang kita beli tidak semuanya skala industri, tapi skala rumahan tetap kita coba manfaatkan. Termasuk tadi ya, kalau Pak di Sonjo tadi ya, ada dengan difabel dan lain-lain, kita juga solidarity buying kita pakai ke arah sana. Jadi gitu ya, untuk perusahaan sangat dibutuhkan, perlu dioptimalkan. Konsepnya tidak hanya zakat, tapi juga CSR. CSR itu seperti teman-teman sekalian, kalau untuk 3 bulan terakhir, kalau BUMN ya, perusahaan milik negara itu agak seret, tanda petik ya. Kenapa? Karena mereka juga sudah mengeluarkan dananya yang begitu besar untuk timnya dari pemerintah ya, BNPB ya. Sudah ke sana dananya. Oleh karena itu kita mendekati perusahaan-perusahaan swasta yang lain. Saya kira itu jawaban dari saya. Terima kasih Pak Hilman atas penjelasannya. Ada satu pertanyaan lagi Pak untuk ditujukan untuk Bapak Hilman. Oh, ada 2. Yang pertama dari saudara Nandi. Bagaimana rebranding yang dilakukan oleh lembaga siswa untuk meningkatkan penyerapan siswa? Sepertinya ini mirip dengan pertanyaannya saudara Ridwan sebelumnya, Pak. Dia menambahkan, apabila dilihat, mungkin lembaga filantropi seperti kitabisa.com lebih banyak menghimpun dana dan lebih masif diketahui gerakannya oleh masyarakat, Pak. Apakah lembaga siswa ini sebenarnya dapat saling bekerja sama, Pak, dengan kitabisa.com? Oke, kalau Anda lihat, coba Anda buka Kitabisa, ya, kemudian klik Lazismo. Kami sudah berpartner, kita sudah bekerja sama, bahkan Kitabisa itu punya yayasan sendiri ya. Jadi Kitabisa itu kan galang dana nih.
bermitra dengan berbagai lembaga, tapi mereka juga ada yayasannya. Lazismo, alhamdulillah sudah menjadi mitra menyalurkan dananya kita bisa sendiri, ya, bukan dana himpunan. Jadi kita bermitra. Memang teman-teman sekalian, PR buat kita semua, termasuk juga dari lembaga filantropi itu adalah bagaimana memperkuat teknologi digitalnya. Tetapi kita juga tidak semuanya harus ambil, gitu ya. Ada yang sudah leading. Era saat ini adalah era kemitraan, era partnership. Kalau sudah ada kita bisa, ada Gojek ya, ada Gojek yang Anda dengan pulsa Anda bisa nyumbang Rp20.000, Rp10.000, itu menarik. Hasil survei kami, tadinya mau saya tampilkan ya, tapi saya kira waktunya nggak cukup. Jadi ternyata dalam 3 bulan terakhir, untuk penggalangan dana digital, itu ternyata anak milenial mayoritas penyumbangnya. Nah, kami mendapatkan misalnya sekian miliar dari digital fundraising. Dicek, oh ini milenial banyak sekali, nyumbang 20.000, nyumbang 40.000, nyumbang 10.000, ya pakai digital gitu. Tapi kalau mereka harus transfer, ya pakai transfer, nah itu kan dananya, biaya transfernya aja udah 6.000 gitu ya, dan semuanya, padahal nyumbangnya 10.000, itu memang tidak bisa kita atasi. Tapi dengan platform digital yang ada, dengan kemitraan itu menjadi lebih mudah. Nah, saya kira kami bekerja sama dengan semuanya ya, dengan Gojek juga, ya, dengan Kita Bisa, ya, dengan yang lain-lain. Kalau Anda cek itu, kami sudah lakukan kerjasama. Sekarang memang sekali lagi yang saya tekankan, perspektifnya bukan lagi kompetisi. Ya. Perspektifnya bukan kompetisi, tapi kooperasi, ya, partnership. Nah, jadi ini. Dan saya melihat semangat yang sama di kalangan anak-anak milenial. Sekarang itu kan penguasa platform-platform digital itu kan milenial rata-rata kan. Itu sudah bagus sekali batas-batas ideologis, sekat-sekat yang dulu itu sering jadi bermasalah, sekarang sudah mulai lebur gitu ya. Nah ini lembaga filantropi juga sudah mulai masuk ke sini. Mungkin itu. Terima kasih, Pak. Satu pertanyaan terakhir mungkin, Pak. Dari saudari Ajeng untuk Bapak Hilman. Kira-kira instrumen apa, Pak, yang tepat untuk menjaga kelas menengah yang saat ini rentan untuk miskin? Adakah program khusus, Pak, dari Lazismo untuk membantu kelompok kelas menengah ke bawah ini, Pak? Pak Hilman, monggo, Pak. Sorry, belum dulu. Saya nggak tahu apakah saya bisa sharing file apa enggak, tapi program-program kami yang terkait dengan kelas menengah itu diwujudkan dalam pembantuan UMKM tadi ya. UMKM tadi bantuan. Jadi saat ini bahkan itu menjadi salah satu program nasional. Kemarin 1-2 bulan kita sudah ke emergency itu bantuan sembako, cash, social safety net yang kita pahami bersama, tapi sekarang juga mulai masuk ke level UMKM. Bukan hanya di Jakarta, tapi juga ke daerah-daerah. Kita berbagi ke daerah A, daerah B, daerah C. Dan alhamdulillah ada beberapa perusahaan, beberapa individu yang menitipkan dananya untuk dialokasikan ke situ. Nah, memang kalau dicatat, kalau Anda tadi menyebut penyumbang pajak ya, ya betul, kelas menengah itu penyumbang pajak yang besar. Tetapi kalau misalnya itu affluent middle class ya, tetapi kalau aspiring middle class itu kan rata-rata ya, rata-rata itu mereka bekerja di sektor informal. Sektor informal itu ya memang directly mereka tidak membayar zakat ketika ada transaksi itu gitu ya. Tetapi dalam aspek-aspek yang lain mereka juga terkena dan berkontribusi dalam peningkatan pajak di Indonesia. Nah, jadi justru perhatian kita di sana. Memang kita ada juga keterbatasan. Berapa sih yang bisa kita tangani ya? Kalaupun kita bisa menargetkan 1.000 orang, 2.000 orang, 3.000 orang, itu jumlahnya masih jauh sekali dari cukup gitu lah. Karena itu kuncinya adalah
stimulasi bisnis seperti apa yang bisa motivasi aspiring middle class itu, menjaga mereka agar tidak jatuh kembali ke miskin. Yang tadi, gini, memang PR-nya juga ya, di luar kontroversi yang kita dapatkan saat ini dengan kebijakan negara untuk belajar bisnis secara online, ya kemudian menjadi persoalan kemarin kan, satu orang 10 juta, sekian jutanya dipotong untuk ini, sekian jutanya dibayarkan untuk platform A, gitu ya, yang sudah kontrak dengan pemerintah. Di luar itu memang juga patut diakui bahwa keterampilan juga memang terbatas. Keterampilan orang itu usaha itu terbatas. Banyak orang perlu usaha, mau ditanya bisnis apa juga bingung. Ya. Meskipun ada pedagang-pedagang tertentu yang memang sudah usaha, ada warung, ada lain-lain, kita lebih senang begitu sebetulnya. Dia sudah punya warung, modalnya kurang, ditambahi, dibelikan barangnya. Gitu ya. Ada sudah pernah berjualan tapi berhenti karena uangnya dipakai konsumsi, kita bangkitkan kembali. Nah, jadi seperti itu teman-teman sekalian, tentu skalanya masih sangat-sangat kecil. Saya dorong juga jaringan kami di berbagai wilayah untuk bisa memberikan perhatian pada kelompok-kelompok tersebut. Ya. Di luar yang stimulasi bisnis apa? Nah, ini subsidi beasiswa. Ya. Kami ada beasiswa Sang Surya, ada beasiswa Mentari untuk anak-anak SD, SMP, SMA. Nah, itu pun baru levelnya subsidi, bukan beasiswa tiap semester dapat, tapi 1 tahun, oke, Anda dapat subsidi 3 juta, 5 juta, ada yang 2 juta. Jadi hanya baru level di situ, bukan scholarship ya, dan pengerjaan komprehensif yang mungkin Anda bayangkan. Saya kira banyak kok, dari Gajah Mada, dari UMY, dari IAIN atau UIN, dari yang lain-lain yang sudah mulai proses ke sana. Karena apa? Karena mereka itu bukan ingin gratis, masih mampu bayar, tetapi masih perlu support. Nah, saya kira itu kawan-kawan sekalian, termasuk di era pandemi ini ya, saya menemui tadi demonstran, ya mereka masih sanggup bayar, tetapi masih perlu subsidi, gitu ya. Saya nggak tahu UGM juga saya yakin sudah punya model untuk subsidinya, kami menerapkan subsidinya. Jadi kalau ada Lazismu, ada Muhammadiyah, ya perguruan tingginya juga mencoba bertahan, ya. Meskipun saat ini sangat berat sekali untuk sebuah perguruan tinggi swasta bisa berdiri sampai tahun depan. Nah, itu sangat berat sekali. Monggo ada dari mahasiswa juga membuat riset-riset kecil tentang apa yang terjadi, skema-skema apa yang cocok sebetulnya untuk kebutuhan kaum muda ya, mahasiswa dan lain-lain dalam situasi seperti ini. Mungkin itu Mbak ya. Terima kasih banyak Pak Hilman atas jawabannya, sangat komprehensif sekali. Baik teman-teman, karena saat ini sudah menunjukkan pukul hampir setengah 4 dan juga sudah memasuki waktu asar. Mungkin untuk pertanyaan tadi sudah menjadi pertanyaan terakhir pada sesi tanya jawab kali ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Rimawan dan Pak Hilman Latif yang sudah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu dan pengalamannya pada teman-teman mahasiswa di sini. Mungkin sebelum menutup acara pada sore hari ini, mungkin apa ada closing statement mungkin dari Pak Rimawan dan Pak Hilman Latif. Monggo mungkin Pak Rimawan ada closing statement mungkin Pak. Terima kasih. Jadi kalau saya pribadi di masa pandemi seperti ini ya, tadi saya sepakat dengan Prof. Hilman yang mengatakan bahwa ini saatnya berbagi. Memang betul, ini saatnya berbagi. Kenapa? Karena memang dalam kondisi susah. Dan kalau kita harus nungguin pemerintah, pasti akan lama. Karena pemerintah manapun di dunia hampir sama memiliki tata cara yang demikian rupa sehingga membuat mereka tidak cepat bekerja, tidak banyak aturan yang harus dipenuhi. Sehingga saya mendorong untuk membangun gerakan sosial, ya, untuk membangun gerakan sosial sekecil apapun gerakan sosial itu. Bahkan saya kemarin berhitung untuk Sonjo itu cukup dengan 2 RT aja bisa. Tetapi apa intinya? Intinya adalah
mari kita saling membantu gitu. Saya yakin dengan kalau kita tergabung dalam satu WA group itu pasti banyak hal yang 1-2 masalah itu bisa kita selesaikan bersama. 1-2 masalah bisa selesaikan bersama dalam kondisi seperti ini itu udah alhamdulillah banget. Gitu. Nah kalau kemudian kita teruskan lagi ya sampai 2 tahun, 3 tahun sampai kemudian vaksin COVID ditemukan itu saya yakin banyak hal yang bisa kita lakukan untuk masyarakat dan intinya adalah ketika kita ingin membantu diri sendiri, itu ada baiknya kita bantu dulu orang lain. Nanti kan juga dampaknya akan ke diri kita dan keluarga kita sebenarnya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Rimawan. Monggo Pak Hilman, closing statement dari Bapak. Pesan untuk kami, Pak. Saya kira apa yang disampaikan Pak Rimawan benar ya. Yang menjadi PR kita, termasuk ya mungkin Anda harus teman-teman mahasiswa sudah mulai membuat riset-riset kecil ya. Saatnya memang kita berbagi. Saya sempat membuat riset kecil juga ya. Saya tanya masyarakat dalam riset kami, apakah Anda masih akan membantu untuk COVID ini setelah Lebaran apa enggak gitu ya. Nah ini penting. Ternyata ya yang masih ingin membantu masih banyak, masih ingin menyumbang masih banyak, meskipun mereka nggak yakin gitu ya. Yang punya tabungan sampai Desember tuh berapa orang? Yang punya tabungan loh, itu nggak banyak, Mbak. Jadi masyarakat kita itu masih banyak orang ya sekarang dapat, ya mungkin sampai bulan depan habis gitu ya. Mungkin saja bulan depannya masih ada, tapi sudah sampai sana. Yang punya tabungan untuk berbulan-bulan itu nggak banyak. Jadi ini kaitannya dengan bagaimana kita memaintain the power of giving, gitu ya. Kekuatan orang memberi itu sampai kapan sih? Gitu ya. Nah, kami sebagai lembaga filantropi memang memainkan itu, ritme ini. Jadi saya itu tidak ingin dan tidak akan terus aja fundraising, enggak, gitu ya. Dibantu, jaga, ada jarak, gitu ya. Sudah selesai nih COVID, tahan dulu. Oh ini butuh dana. Siapa sih yang nggak butuh dana? Jaga gitu ya. Kita pun kalau memberikan ada durasi waktunya. Oke, 2 bulan lagi ada fundraising mungkin teman. Oh kalau 2 minggu ganti isu minta dana terus ya muak juga gitu kan masyarakat itu. Nah ini strategi-strategi giving management gitu ya. Itu penting juga. Bahkan kita juga harus mengatur diri gitu ya. Saya dan teman-teman juga kampanye. Oke, Anda atur. Tahun ini mau berdonasi berapa sih? Bulan depan mau masih berdonasi enggak? Habis Lebaran gimana? Habis kurban. Sampai Desember loh. Tadi kata Pak Rimawan, ya sampai 2 tahun ini. Apa Anda yakin tiap 2 bulan masih mau nyumbang? Mahasiswa yang kemarin bulan Maret, April ya, nyumbang 20. Yakin nggak sih tiap bulan tuh sanggup Rp20.000 untuk melihat program digital fundraising di Kita Bisa atau Gojek gitu ya, Gojek dan Kita Bisa nyumbang 20.000. Halo, Pak Hilman. Sepertinya terputus, Pak. Halo. Baik, teman-teman, semoga tadi pesan dari Pak Rimawan dan Pak Hilman sudah disampaikan tadi bisa kita serapi bersama-sama dan kita bisa bantu bersama-sama untuk membantu masyarakat di sekitar kita. Jadi kita tidak perlu menunggu dari pemerintah. Kita mulai dari sekitar kita. Jika kita menolong orang lain, berarti kita sudah menolong diri kita sendiri. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Pak Rimawan dan Pak Hilman Latif yang sudah menjadi pembicara. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya kembalikan acara kepada MC. Monggo Saudari Roja. Terima kasih kepada Rizka yang telah memandu jalannya acara dan juga terima kasih kepada Pak Rimawan dan Pak Hilman atas ilmu yang sangat bermanfaat. Jadi sebelum kita mengakhiri acara kali ini, sebelumnya saya ingin menghimbau peserta untuk mengisi kolom link yang telah tersedia di kolom komentar terlebih dahulu
di mana link tersebut merupakan sertifikat yang akan dikirimkan kepada peserta setelah kegiatan ini. Dan silakan mengisi link tersebut terlebih dahulu. Dan saya rasa cukup pertemuan kita sampai hari ini. Dan dengan ini berakhir pula Kakon pertama online kali ini. Saya Roja sebagai MC mohon undur diri dan semoga kita sehat selalu di tempat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Mas Himawan. Iya, parah Pak Hilman. Makasih nih sharingnya. Siap. Pamit ya, langsung ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Hilman. Terima kasih Pak Rimawan.